Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Hidayat, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Program Studi Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, akan mempresentasikan terkait dengan sebuah program pembelajaran yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Ada dua hal yang akan dipresentasikan, langsung saja. Yang pertama yaitu hal-hal yang dipelajari dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa manajemen waktu dalam pembelajaran sangat penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara memberi batasan-batasan waktu pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini sangat penting kenapa? Karena agar seorang guru dapat mengatur waktu dengan tepat sehingga materi juga tersampaikan dengan tepat pula. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan berkelompok yang dilakukan harus dijamin oleh seorang guru bahwa semua peserta didik terlibat di dalamnya. Bagaimana menjaminnya? Yaitu ketika proses berkelompok ini telah dilaksanakan, seorang guru dapat melaksanakan keliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk memastikan bahwa proses diskusi itu benar-benar terjadi pada kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa pada proses pembelajaran, LKPD yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik, yaitu untuk peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Kenapa demikian? Hal ini bertujuan agar semua kemampuan dari peserta didik, baik itu kemampuan tinggi, sedang maupun rendah, itu terfasilitasi dengan baik. Kemudian yang keempat, bahwa pemberian reward atau hadiah untuk kelompok atau peserta didik yang aktif merupakan suatu cara untuk menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, untuk reward sendiri itu dapat berupa hadiah. Hadiahnya bisa berupa benda atau dapat juga berupa ucapan ataupun dapat berupa nilai tambahan. Kemudian yang keempat yaitu bahwa pemberian apresiasi pada peserta didik harus terus beragam. Kenapa? Karena agar siswa itu termotivasi di dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, bahwa jika jam pelajaran berada pada jam terakhir, maka guru harus kreatif dalam mengkondisikan kelas. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tips yang dapat diberikan kepada masyarakat jika berhadapan dengan siswa yang memiliki karakteristik tersebut, yaitu yang pertama, bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus melakukan asesmen diagnostik. Kenapa harus melakukan asesmen diagnostik? Karena untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik di kelas, sehingga nantinya program perencanaan yang disusun oleh guru dapat disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa pemberian reward dapat digunakan sebagai wujud apresiasi kepada peserta didik agar lebih termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pada saat kegiatan berkelompok, agar dapat lebih mengoptimalkan proses diskusi, maka kelompok yang dibentuk maksimal beranggotakan 3 peserta didik. Kenapa harus 3 peserta didik? Berangkat dari pengalaman yang telah dilalui bahwa jika kelompok itu terdiri dari lebih dari 3 peserta didik, maka akan ada 1-2 peserta didik yang tidak mengikuti proses diskusi yang terjadi pada kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa penggunaan teknologi perlu ditingkatkan agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kreatif dan juga siswa menjadi termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat, bahwa seorang guru harus dapat membuat manajemen waktu yang baik
agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian tips yang terakhir yaitu pemberian motivasi berupa manfaat mempelajari materi-materi tertentu pada matematika perlu disampaikan oleh seorang guru di awal pembelajaran. Kenapa perlu disampaikan? Karena terkadang peserta didik itu bertanya-tanya, kenapa kita mempelajari materi tersebut? Fungsinya apa di kehidupan nyata? Nah, diharapkan dengan motivasi tersebut itu akan menumbuhkan minat belajar ataupun motivasi belajar di dalam diri peserta didik. Nah, itulah dua hal terkait dengan hal yang dipelajari dan juga tips yang diberikan berkaitan dengan program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Semoga video presentasi ini bermanfaat dan terima kasih.